will follow him wherever he may go. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apakah Anda ingin mengikuti Yesus? Hari ini kita sungguh melihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa mengikuti Dia itu tidak pakai kompromi. Tidak ada kompromi sama sekali, sangat mengerikan Kita dengar bagaimana kedua anak Zebedeus mereka lewat jalan di Samaria dan mereka ditolak, lalu mereka bilang, Tuhan, kirimkan saja mereka yang anak-anak guntur itu kenal, kirimkan api supaya mereka habis juga dibabat api. Tapi Tuhan Yesus bilang tidak, malah Tuhan Yesus menegur mereka karena itu melawan perintah Dia untuk saling mengasihi dan mengasihi musuh. Orang Samaria dan orang Yahudi itu sungguh kayak anjing dan kucing saja, mereka sampai saling membenci satu sama lain. Tetapi Tuhan Yesus bilang tidak. Jadi kecintaan kita juga kepada suku kita itu tidak bisa melebihi daripada cinta kita untuk mengikuti Tuhan Yesus. Bagaimana dengan berikutnya? Lalu Dia katakan lagi ada yang bilang mau mengikuti Dia, tetapi Dia mengatakan serigala punya sarang dan burung juga punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya. Artinya menaruh kepala itu, tempat tidur itu tempat yang nyaman. Hidup untuk mendapatkan kenyamanan itu boleh tidak? Salah tidak? Kenyamanan itu adalah sesuatu yang baik yang kita usahakan selalu. Tetapi kalau kenyamanan itu menjadi sesuatu yang lebih tinggi prioritasnya daripada mengikuti Yesus, ada sesuatu yang salah. Tuhan Yesus sebagai seorang misionaris, Dia tidak pernah membangun rumah untuk diri sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh membangun rumah, tempat tidur dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita dipanggil, tiba-tiba Tuhan Yesus memanggil, ada tugas tertentu, kita tidak menjadikan itu sebuah prioritas untuk diri kita sendiri. Makanya kami sebagai misionaris juga, kalau disuruh pergi kemana kita tidak bisa, saya sudah nyaman di sini. Kita harus tinggalkan semuanya. Seperti Tuhan Yesus yang meninggalkan semuanya. Lalu ada lagi yang datang bilang, Tuhan, biarkan saya kubur dulu bapak saya. Bahkan cinta kepada orang tua, tugas kita yang utama, dikatakan bahwa perintah Allah hormatilah orang tuamu dan rawatlah mereka. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan itu, tetapi cinta kita kepada orang tua yang sudah berjasa kepada kita itu pun tidak bisa melewati cinta kita kepada Tuhan yang lebih berjasa kepada kita, kalau kita sadar. Yang terakhir dikatakan, bagaimana kalau saya memberikan dulu goodbye, dada-dada dengan orang-orang yang saya cintai, yang mencintai saya. Itu pun Tuhan Yesus bilang tidak bisa. Kalau kamu sudah naik seperti dibajak itu, kamu kalau nengok itu kamu akan oleng. Seperti juga Tuhan Yesus bilang Dia sungguh fokus untuk pergi ke Yerusalem dan menghadapi salibnya. Kita juga kalau sudah mengikuti Yesus, kita harus fokus dan tidak bisa lagi tengok-tengok ke belakang. Saya sendiri juga rasa pengen tengok ke belakang, tapi kita harus hati-hati karena tugas itu harus penuh dengan konsentrasi. Jadi tidak bisa tengok-tengok lagi. Ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia harus menjadi senternya, pusat daripada kehidupan kita. Tidak bisa ada cinta yang lain yang menggantikan Dia sebagai pusat daripada kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak bisa melakukan dan mencintai hal-hal itu, tetapi Dia harus menjadi prioritas yang paling utama. Bagaimana kita melihatnya? Coba kita teliti. Pagi-pagi apa yang pertama kali kita lakukan? Contoh yang konkret saja. Apakah saya melakukan hal ini, hal itu, atau saya benar-benar memberikan waktu saya yang cukup untuk Tuhan pada hal yang pertama di pagi hari. Makanya kami sebagai biarawan itu mempraktekkan, mencoba dan mendisiplinkan diri, tubuh dan pikiran juga dan hati
dengan berdoa dahulu sebelum kami melakukan hal-hal yang lainnya. Bukan berarti itu tugas biarawan, oh tidak. Itu sebenarnya tugas semua yang dipanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kami hanya mencoba mempraktekannya dan saling mendukung satu sama lain supaya semangat. Kalau kami kadang-kadang merasa kendor juga atau mungkin tempat itu rasa lebih nyaman daripada kapela di mana kami berdoa di hadapan Tuhan Yesus saat adorasi. Ya, kita mencoba mempraktekkan, mendisiplinkan diri kita untuk fokus kepada Tuhan Yesus. Kami belum lama ada nobar nonton bareng dengan orang muda dan film ini film yang sungguh menarik, Sister Acts. Ya, Sister Acts ini film yang sudah ada 30 tahun yang lalu, persis 30 tahun yang lalu. Dan si satu suster gadungan ini, ya namanya Dolores Van Cartier, seorang hitam yang sungguh bukan suster, tetapi dia mengalami sebuah transformasi mencintai Tuhan. Walaupun dia sungguh sebenarnya orang yang kita tidak bisa bayangkan bahwa dia bisa mencintai Tuhan. Dia sebenarnya terikat kepada cinta kepada seorang yang sudah punya istri, lalu karirnya dia, hidup makan yang enak dan lain sebagainya. Tetapi dia harus diumpatkan di sebuah biara di mana sungguh Tuhan memberikan dia kesempatan untuk mencintai dia. Ya, kita mau melepaskan ikatan kita daripada cinta-cinta yang lain, tapi kalau kita hanya lepas saja tapi tidak mengikat diri kita pada cinta yang utama, cinta Tuhan, tidak mungkin. Ya, artinya kita harus jatuh cinta kepada Tuhan, baru kita bisa melepaskan hal-hal keterikatan kepada yang lain. Kami selalu mengingatkan sebagai misionaris cinta kasih Allah, ya, bahwa tugas misi kami yang pertama itu adalah untuk jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Baru kami bisa menjadi misionaris yang sejati. Ya, itulah. Jangan kita terlalu fokus untuk mengikuti Tuhan itu susah, harus lepas ini. Tidak. Tapi kalau kita sungguh jatuh cinta kepada Tuhan kita, hal-hal lain itu sebagai hanya bayang-bayang saja. Dia tidak terlalu menjadi arti yang besar bagi kita. Ya. Dalam cerita ini si suster itu dinamakan lagi Maria siapa itu dia justru jatuh cinta pada Tuhan dan kepada suster-suster yang ada di situ sehingga dia tidak lagi sampai peduli pada hidupnya, padahal dia terancam mati karena dikejar-kejar. Ya, semua artinya bisa jatuh cinta pada Tuhan. Semua dipanggil untuk mengikuti Dia. Mungkin kita pikir itu tidak mungkin, tetapi bahkan dalam contoh itu saja, ya dia yang sungguh terikat pada dunia bisa lepas karena cinta Tuhan yang begitu besar, ya, kepada dirinya sehingga dia jatuh cinta pada Tuhan. Ya, lagunya yang sungguh ikonik itu I will follow him, ya. I will follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high he can keep me away from his love. I love him, and where he goes I follow. He'll always be my true love, from now until forever. Biarlah cinta Tuhan yang sungguh membakar kita, sehingga hal-hal yang lain, keterikatan itu semua terbakar karena cinta Tuhan yang sungguh membawa kita untuk mengikuti Dia. Itu sampai kita tidak bisa tahan lagi, ya. Itu yang kita mau dapatkan. Bukan kita merasa sulit, tidak. Yang sulit bagi kita, tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan karena kita dibuat di dalam cintanya. Kita dibuat, ya, diciptakan untuk mencintai Dia dan untuk juga merasakan cinta kasih-Nya. Semoga cinta Tuhan sungguh hidup dalam diri kita dan kita sungguh memuliakan cinta Tuhan bagi sesama. Amin.